Aplikasi SPPERT BPON RI tahun 2024. Masukkan username dan password, serta isikan CAPTCHA, kemudian klik tombol login. Berikut adalah tampilan utama SPPERT user pelaku usaha. Pada kategori permohonan PERT, pilih menu usulan baru untuk mengajukan usulan baru. Berikut ini adalah tahapan-tahapan untuk mengajukan permohonan usulan baru. Kemudian masukkan file pernyataan, lalu klik tombol simpan untuk menyimpan unggahan surat pernyataan komitmen. Setelah surat pernyataan disimpan, maka halaman berikutnya akan menampilkan step pertama dari proses pengajuan PERT. Lengkapi kolom data pelaku usaha. Klik Save untuk menyimpan data pelaku usaha. Lalu, pilih Ya untuk melanjutkan pengisian form. Jika data sudah diisi semua, maka klik tombol Next untuk ke tahap berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah menonton video informasi PERT sebelum melakukan tahapan pengajuan berikutnya. Industri rumah tangga pangan. Video yang ditampilkan tidak dapat dilewatkan atau dicepatkan, sehingga harus ditonton sampai selesai. Ini bertujuan agar saat pengisian data pada tahapan selanjutnya, user memahami betul apa yang harus diisikan, baik terkait produk, label, dan hasil uji. Setelah selesai menonton video informasi ERTP, maka akan tampil pop-up peringatan informasi sebelum melanjutkan ke tahap kedua. Pastikan sudah membaca dan memahami isi dari peringatan tersebut, klik tombol tutup. Lalu masukkan data produk seperti nama produk pangan, nama branding pangan, jenis produk pangan, jenis kemasan, nama jenis pangan, isi bersihnya, proses produksi, cara penyimpanan, jenis simpan, masa simpan, dan komposisinya. Nah, lalu klik tombol Next untuk lanjut ke tahap berikutnya. Maka akan tampil pertanyaan, apakah produk yang diajukan menggunakan bahan tambahan? Jika iya, maka akan muncul form simulasi bahan tambahan pangan apa yang digunakan. Masukkan angka yang digunakan jumlahnya berapa, dan user bisa menambahkan lebih dari 1 BTP. Silakan upload hasil lab BTP jika ada. Jika produk yang diajukan tidak menggunakan bahan tambahan pangan, maka pilih opsi tidak, lalu klik Next. Tahapan selanjutnya adalah mengisi informasi label produk. Silakan jawab beberapa pertanyaan terkait pencantuman komponen label pada label produk. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait komponen label, selanjutnya masukkan gambar label. Berikut adalah contoh rancangan label. Pastikan label yang dimasukkan memuat informasi yang sesuai ketentuan, karena rancangan label akan divalidasi menggunakan AI. Apabila rancangan label sudah sesuai, maka akan muncul pemberitahuan bahwa rancangan label memenuhi kriteria. Berikut contoh, apabila sudah yakin komponen tersebut ada di label dan belum tervalidasi, maka silakan di checklist pernyataan mandiri bahwa label yang diunggah sudah memenuhi kriteria yang berlaku dan hal ini menjadi tanggung jawab penuh pelaku usahanya. Selanjutnya, klik Next untuk lanjut ke form selanjutnya. Berikutnya adalah mengonfirmasi komitmen dengan mengklik tombol checklist, lalu klik Submit. Maka akan muncul tampilan bahwa user telah berhasil melakukan pengajuan PERT. Pencabutan mandiri produk SPPERT dapat dilakukan oleh pelaku usaha melalui menu PERT terbit. Ketika menu diklik, maka akan tampil halaman PERT terbit yang akan menampilkan list pengajuan ERTP diterima. Pencabutan data hanya dapat dilakukan jika data yang terbit sudah tersinkronisasi OSS. Jika belum tersinkronisasi, maka user tidak dapat melakukan pencabutan secara mandiri. Kemudian pilih aksi dan pilih ajukan pencabutan, maka akan tampil form pengajuan pencabutan. Pada form tersebut,
User mengisi alasan pencabutan pada kolom yang tersedia berdasarkan alasan diperlukannya pencabutan ERTP. Setelah menginputkan alasan pencabutan, user mengunggah surat rekomendasi pencabutan. Berikut adalah contoh format surat rekomendasi pencabutan. Klik tombol Submit untuk mengirim data pengajuan pencabutan. Pilih menu perubahan data untuk mengajukan perubahan data produk ERTP. Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan data jika usulan SPP ERT yang diajukan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Klik tombol Buat pengajuan, lalu pada permohonan perubahan data terdapat dua opsi. Pada perubahan data usaha silakan masukkan nama usaha, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Masukkan alamat lengkap, lalu klik tombol Submit. Klik Action Ubah untuk mengubah data pengajuan perubahan. Klik tombol Buat pengajuan pada perubahan data produk, silakan pilih PIRT yang akan diubah, masukkan nama produk pangan, nama brand pangan, jenis kemasan, isi bersih, dan masukkan komposisi. Klik tombol Submit untuk mengirim data perubahan. Klik Action Ubah untuk merubah data. Silakan checklist ubah label jika ingin dirubah. Berikut tampilan status permohonan perubahan data produk dan data usaha sebelum di-approve oleh admin. Berikut tampilan status permohonan perubahan data produk dan data usaha jika sudah di-approve oleh admin. User mendapatkan notifikasi dengan mengklik tombol lonceng, maka akan muncul pemberitahuan terbaru mengenai user pelaku usaha.